Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film laga drama yang disutradarai oleh Ching Siu-tung dan dibintangi oleh beberapa aktor ternama, di antaranya Donnie Yen, Kelly Chen, Leon Lai, Gu Xiangdong, dan beberapa aktor ternama lainnya. Adalah sebuah film yang mengisahkan seorang putri yang bernama Fei Er yang harus meneruskan pemerintahan ayahnya yang meninggal karena dibunuh pada saat perang. Sang pengkhianat yang merasa bahwa tahta kerajaan harus jatuh kepadanya berencana membunuh Fei Er, dan ia mengirim pembunuh bayaran untuk melakukan tugas tersebut. Namun usahanya tersebut gagal karena sang putri dapat diselamatkan oleh seorang yang tinggal sebatang kara di dalam hutan. Sambil menunggu lukanya sembuh, sang putri berkenalan lebih jauh dengan sang penolongnya. Bahkan ia pun jatuh cinta kepada pemuda tersebut. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari sama-sama kita simak video ini sampai selesai. Film diawali dengan memperlihatkan seorang jenderal perang bernama Mu Yong yang tengah berada di aula pedang kerajaan Yan. Kemudian terlihat seorang wanita datang menemuinya dan ia bernama Yan Fei Er. Fei Er berpesan kepada Mu Yong untuk menjagakan ayahnya dalam peperangan esok hari. Mendengar hal itu, Mu Yong pun mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang dewa perang dan Mu Yong meminta Fei Er untuk tidak mengkhawatirkannya. Keesokan harinya, semua pasukan pun terlihat sudah bersiap untuk melakukan perang. Peperangan pun terjadi antara kerajaan Yan melawan kerajaan Zhao. Sementara itu, Fei Er terlihat mendatangi kamp prajurit dan ia mencoba mengobati para prajurit yang terluka. Di tengah peperangan itu, Raja Yan terkena panah dari Raja Zhao yang mengakibatkannya terluka cukup parah dan mengharuskannya kembali ke tenda. Semua orang pun menjadi panik dengan apa yang dialami oleh sang raja. Kemudian, Raja Yan pun memberikan perintah sekaligus kepercayaan agar Mu Yong memimpin pasukan untuk melawan pasukan Zhao. Di saat mereka akan pergi, Raja Yan mengingatkan kepada Mu Yong bahwa musuh yang paling berbahaya adalah musuh yang ada di dalam selimut karena kedatangannya sangat tidak terduga. Mu Yong pun berjanji bahwa ia tidak akan mengecewakannya. Keponakan raja yang bernama Wu Ba menjadi iri akan keputusan itu. Di saat Fei Er mendatanginya, Raja Yan berpesan untuk menyerahkan pedang burung swallow kepada Mu Yong jika ia telah kembali. Di tempat lain, Mu Yong dan pasukannya berhasil memenangkan peperangan dan memukul mundur pasukan kerajaan Zhao. Sementara itu, Raja Yan yang sedang sendiri didatangi oleh Wu Ba dan Wu Ba pun mengungkapkan rasa kekecewaannya karena Raja Yan lebih memilih Mu Yong daripada dirinya untuk menggantikan Raja Yan di medan peperangan. Karena rasa kecewa itu, Wu Ba pun langsung membunuh Raja Yan dan Raja Yan pun tewas di sana. Fei Er yang baru kembali dari mengambil obat sangat terkejut melihat ayahnya telah meninggal. Raja Yan pun dibawa kembali ke istana dan di sana Fei Er terlihat sangat bersedih. Setelah itu, Fei Er meletakkan pedang Raja Yan di aula pedang sebagai penghormatan terakhir untuk Raja Yan. Kemudian seorang menteri bernama Teng Bochang mengumumkan bahwa Raja Yan telah menyerahkan tahta kerajaan kepada Mu Yong. Namun, Erbao yang merupakan bawahan dari Wu Ba menolak hal itu dan mencoba menghina Mu Yong karena ia merasa Mu Yong tidak pantas untuk menjadi penerus Raja Yan. Terjadi perselisihan di antara mereka semua karena Wu Ba tidak mempercayai hal itu. Di tengah gejolak yang terjadi, Wu Yong pun mengatakan bahwa Raja Yan telah berpesan kepadanya untuk mengangkat Fei Er sebagai penggantinya. Dan hal itu dilakukan Mu Yong karena ia tahu hanya Fei Er lah yang dapat menyatukan kerajaan Yan. Fei Er yang mengerti maksud dari Mu Yong pun bersedia untuk menjadi pengganti ayahnya. Namun dikarenakan Fei Er adalah seorang perempuan, Wu Ba pun mempertanyakan apakah ia mampu memimpin kerajaan. Mendengar hal itu, Fei Er pun berjanji bahwa ia akan menjalani pelatihan militer dengan sangat keras. Dan di saat ia dalam pelatihan, ia meminta Teng Bochang untuk mengeksekusi semua orang yang tidak patuh dan berani menentang kerajaan Yan. Malam harinya, Erbao terlihat bahas hal itu bersama dengan Wu Ba dan sepertinya Wu Ba sedang merencanakan sesuatu. Sementara itu, Fei Er terlihat berbincang dengan Mu Yong dan di sana Fei Er berharap jika ayahnya masih tetap hidup. Esokan harinya, Fei Er mulai menjalani pelatihan militer dengan sangat keras dan ia dilatih langsung oleh Mu Yong. Berbagai latihan fisik pun dilakukan oleh Fei Er.
Berlatih bertarung meskipun hari tengah hujan tetap Fei lakukan. Beberapa hari pun telah berlalu. Di suatu malam, Wuyong mengingat bahwa dahulu ia diberi sebuah batu oleh Fei yang masih ia simpan sampai saat ini. Di tengah lamunannya, ia dikagetkan dengan kedatangan Fei yang masih terus bekerja meskipun hari sudah larut malam. Fei mengatakan ia melakukan semua ini karena ia tidak ingin mengecewakan Wuyong. Wuyong pun hanya bisa terdiam mendengar hal itu dan ia pun pergi dari sana. Keesokan harinya, Fei pun kembali melanjutkan latihannya dan kali ini ia berlatih memanah sambil menunggangi kuda. Melihat beberapa prajurit berhasil dikalahkan, Wuyong pun ikut turun tangan. Namun Fei dapat dikalahkan oleh Wuyong dan ia menyuruhnya untuk berlatih lebih keras lagi. Di tempat lain terlihat Wu Ba tengah menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh Fei. Setelah itu di saat Fei sedang memandikan kudanya, ia diserang oleh pembunuh bayaran Wu Ba. Fei pun mencoba untuk melarikan diri dari mereka dan ia pun masuk ke dalam hutan. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di sana. Di saat Fei sedang dikejar oleh kelompok itu, seorang pemuda yang melihat hal itu pun mencoba untuk membantunya. Namun sayangnya, Fei terkena jarum panah beracun yang ditembakkan kelompok itu. Karena hal itu, Fei pun terjatuh dari kudanya. Namun beruntung pemuda itu dapat menyelamatkannya. Pemuda yang bernama Lan Quan itu membawa Fei pulang dan Lan Quan langsung mengobatinya. Di tempat lain terlihat Erbao mendesak Menteri Teng Bocang untuk menghukum Wuyong karena Fei tengah menghilang saat dalam pengawasannya. Keesokan harinya, Wuyong pun mulai melakukan pencarian. Sementara itu, Fei yang telah siuman merasa bingung karena ia tidak pernah melihat tempat ini sebelumnya. Di saat Fei akan pergi, ia pun dikejutkan dengan kedatangan Lan Quan yang baru saja kembali. Setelah Lan Quan menjelaskan semuanya, Fei pun berniat untuk pergi dari sana. Tetapi tiba-tiba ia kembali pingsan dan terjatuh. Setelah itu, Fei kembali siuman. Lalu Lan Quan pun langsung memberi obat kepada Fei dan mengatakan bahwa ia butuh istirahat beberapa hari di tempatnya sampai ia kembali benar-benar pulih. Di tempat lain, Wuyong masih terus melanjutkan pencarian dan di sana ia menemukan sebuah sumpit beracun. Malam harinya, di saat Lan Quan ingin mengganti perban Fei ia pun menolak karena ia mengira Lan Quan akan melakukan hal buruk kepadanya. Namun dikarenakan Fei tidak mau perbannya diganti, ia pun merasakan gatal di bagian lukanya. Karena tak ada pilihan lain, akhirnya ia pun mau perbannya diganti oleh Lan Quan. Saat mengganti perban Fei Lan Quan pun terlihat sedikit canggung dan Fei menyuruh Lan Quan untuk tidak membuka matanya. Setelah itu, Fei pun kembali ke kamarnya. Di tempat lain, Wu Ba menemui pembunuh bayaran itu dan menyuruhnya untuk pergi ke lembah menunggu instruksinya. Setelah itu, Wu Ba menemui Menteri Teng Bocang dan memaksanya untuk melakukan sesuatu. Dikarenakan Fei telah dianggap pergi saat menjalankan pelatihan. Siang harinya, Fei yang telah terbangun mencoba mencari sesuatu yang bisa ia makan. Tak lama setelah itu, Lan Quan pun kembali dan ia diberikan sebuah alat untuk menggaruk lukanya jika ia gatal. Kemudian Lan Quan mengajak Fei untuk pergi ke suatu tempat. Ternyata Fei diajak untuk memanen madu langka yang diternak oleh Lan Quan sebagai campuran pada obatnya. Akan tetapi pada saat mereka memanen madu itu, Fei tidak sengaja mengguncang sarang lebah yang membuat mereka diserang oleh kumpulan lebah tersebut. Mereka pun berlari sekencang mungkin untuk menghindari para lebah itu. Malam harinya terlihat wajah mereka yang harus diperban karena sengatan lebah tadi. Di sini Fei pun mencoba menanyakan tentang keluarga Lan Quan dan Lan Quan pun menceritakan bahwa semua keluarganya telah mati dikarenakan keganasan sebuah peperangan. Ia juga menjelaskan bahwa peperangan tidak pernah membawa kedamaian, melainkan hanya membawa penderitaan. Fei pun hanya bisa terdiam mendengar semua ucapan Lan Quan. Keesokan harinya, Wuyong pun menemukan sebuah pedang milik pasukan Bulan Baru yang telah dibasmi oleh 10 kerajaan pada 10 tahun yang lalu. Kemudian terlihat Lan Quan sedang melakukan sesuatu dan di sana Fei menanyakan apa yang sedang ia lakukan. Kemudian Lan Quan pun memberitahu bahwa ia sedang membuat sebuah balon udara dan ia menemukan sebuah bahan untuk melakukan hal itu. Lan Quan pun memberitahu bahwa hal itu adalah mimpinya karena ia ingin terbang bebas bagaikan burung swallow di angkasa. Kemudian di saat Fei bersamanya, Lan Quan memberitahu bahwa ia harus
kembali karena sekarang lukanya sudah cukup membaik. Setelah itu Lan Quan mengajak Fei untuk menaiki menara buatannya dan di sana mereka melihat pemandangan yang sangat indah. Rasa cinta di antara mereka berdua pun mulai tumbuh. Malam harinya Lan Quan pun mempersiapkan obat untuk dibawa pulang oleh Fei karena saat ini ia telah sembuh dan siap untuk pulang. Setelah selesai menjelaskan semuanya, Lan Quan pun pergi meninggalkannya sendirian. Malam itu, Fei terlihat sedikit gelisah dan ia mencoba mengajak Lan Quan untuk mengobrol. Karena Lan Quan tidak memperdulikannya, Fei pun memutuskan untuk turun dari tempat tidurnya. Kemudian Fei pun mendatangi tempat tidur Lan Quan dan ia pun memutuskan untuk tidur di sampingnya Lan Quan. Keesokan harinya, Fei pun akan segera pergi untuk kembali ke istana Yan. Fei terlihat sedikit berat untuk pergi dan di saat ia mulai menjauh, Lan Quan pun meminta agar ia diperbolehkan untuk mengantarnya. Fei pun dengan senang hati menerima hal itu. Mereka pun naik kuda bersama untuk keluar dari hutan. Lalu Fei pun meminta agar Lan Quan menyelesaikan balon udaranya itu, kemudian menemuinya di kerajaan Yan. Kemudian di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan rombongan Muyong yang tengah mencarinya. Muyong pun berterima kasih kepada Lan Quan karena ia telah menyelamatkan Fei Lan Quan pun sangat terkejut karena ia baru mengetahui bahwa Fei adalah seorang putri raja. Sebelum mereka pergi, Fei meminta maaf kepada Lan Quan karena ia tidak memberitahu Lan Quan tentang identitas dirinya yang sebenarnya. Di tengah perjalanan, Fei dan Muyong yang akan kembali dihentikan oleh seorang prajurit yang melaporkan jika kerajaan Zhao akan kembali menyerang. Mendengar hal itu, mereka pun langsung bergegas menuju ke medan perang. Setibanya mereka di kamp kerajaan Yang, Menteri Tang Bocang pun langsung melaporkan bahwa Wu Ba menolak untuk mengerahkan pasukannya, kecuali Menteri Tang menyerahkan tahta kerajaan kepada Wu Ba. Mendengar laporan itu, Muyong pun merencanakan untuk menembak Raja Zhao dan akan menggunakan Fei sebagai umpannya. Keesokan harinya, Muyong, Fei dan pasukannya pun telah siap untuk berperang. Melihat Fei yang memimpin pasukannya, Raja Zhao sangat percaya diri bisa memenangkan peperangan itu. Para prajurit pun mulai berteriak dan pada saat genderang perang mulai dimainkan, peperangan pun dimulai. Para prajurit pemanah pun langsung menyerang pasukan Zhao yang berusaha mendekat. Peperangan pun berlangsung dengan sangat sengit dan beberapa pasukan Zhao berhasil dilumpuhkan. Di tengah peperangan yang terjadi, Fei pun mulai menjalankan rencananya dan ia mengarahkan Raja Zhao ke hutan kayu di mana jebakan sudah disiapkan. Setelah itu, Raja Zhao dan beberapa pasukannya masuk ke dalam hutan untuk menangkap Fei. Lalu Muyong pun juga ikut menyusul ke sana dan di sana telah bersiap banyak pasukannya. Di saat Raja Zhao sudah masuk semakin menjauh, mereka pun langsung mengepungnya. Pertarungan pun terjadi di sana. Fei berhadapan dengan anak Raja Zhao dan dengan kemampuan yang ia miliki, ia pun berhasil melumpuhkannya. Melihat Raja Zhao yang sudah tidak berdaya, Muyong pun melompat untuk menghabisinya. Namun Fei pun menghalangi Muyong yang akan membunuh Raja Zhao. Kemudian Fei dengan tegas mengatakan bahwa ia bisa saja membunuh Raja Zhao, tetapi itu tidak akan menghentikan peperangan yang terjadi. Karena selama ini mereka telah berperang selama bertahun-tahun dan hanya mengorbankan ribuan nyawa yang tak ada habisnya, hanya demi membalaskan dendam para leluhur mereka. Dan seketika Raja Zhao pun langsung terdiam tak bisa berkata-kata. Kemudian Fei melepaskan Raja Zhao dan juga anaknya. Setelah itu, Raja Zhao langsung menarik mundur pasukannya dan tidak akan berperang lagi dengan kerajaan Yan. Prajurit kerajaan Yan pun bersorak atas keberhasilan Fei. Mereka semua pun kembali ke kerajaan Yan. Setelah sampai di kerajaan Yan, Fei langsung mengumpulkan para petinggi dan di sana Wu Ba sebagai pemimpin pasukan dicopot jabatannya karena ia telah berani menyalahgunakan jabatannya. Begitu juga dengan Erbao dan perwira lainnya yang bersekongkol dengan Wu Ba. Wu Ba pun terlihat sangat kecewa dengan keputusan Fei dan ia pun segera pergi dari sana. Setelah itu Wu Ba pun menemui ketua pembunuh bayaran yang bertugas membuat racun dan dia telah membuat racun tanpa obat penawar untuk pemberontakan Wu Ba.
Mendengar hal itu, Wuba pun langsung menghabisinya dengan racunnya sendiri. Kemudian, ia pun meminta sang asisten untuk membuat racun itu sebanyak-banyaknya. Di istana, saat Menteri Teng sedang menjelaskan sesuatu, Fei terlihat tidak fokus karena ia teringat akan Lan Quan. Sementara itu, Lan Quan juga terlihat merindukan Fei dan ia pun mengingat kembali masa-masa saat Fei masih bersama dengannya. Melihat Fei melamun, Menteri Teng pun mencoba untuk memanggilnya. Setelah itu, Fei menyuruh mereka semua untuk memberikan bantuan kepada rakyat yang kelaparan. Dan Muyong pun bertanggung jawab akan hal itu. Setelah semuanya jelas, semua petinggi pun dipersilahkan untuk pergi dari sana. Di saat Fei tengah memikirkan Lan Quan, tiba-tiba Muyong datang dan ia menceritakan bahwa Lan Quan sebenarnya adalah pasukan Bulan Baru, di mana pasukan Bulan Baru adalah prajurit yang paling ditakuti karena mereka tidak pernah kalah dalam peperangan. 10 kerajaan bergabung untuk mengalahkan prajurit Bulan Baru, baik itu wanita maupun anak-anak. Namun tidak disangka masih ada yang selamat, yaitu Lan Quan. Keesokan harinya, pada hari penobatannya, Fei mengumumkan bahwa ia akan turun tahta dan kepemimpinannya akan diserahkan kepada Muyong dan Menteri Tang Bocang. Di saat Fei akan pergi dari istana, ia dihentikan oleh Muyong dan Muyong pun membujuk Fei agar tidak pergi. Namun Fei mengatakan bahwa ayahnya sendirilah yang telah memilih Muyong sebagai penggantinya. Lalu ia juga mengatakan jika kerajaan membutuhkannya, ia akan segera datang untuk membantu walaupun ia harus mati demi kerajaan Yan. Dan Fei pun pergi meninggalkan kerajaan Yan demi bisa hidup bersama dengan Lan Quan. Di saat Fei sedang menuju ke tempatnya, Lan Quan terlihat sedang menyiapkan balon udaranya dan ia akan terbang dengan balon udara tersebut. Setibanya Fei di tempat Lan Quan, ternyata Lan Quan telah menyelesaikan balon udaranya dan untungnya ia belum pergi dari sana. Fei pun langsung bergegas agar ia dapat ikut naik balon udara itu bersama dengan Lan Quan. Fei pun menaiki menara dan ia pun melompat ke balon tersebut. Kemudian mereka berdua pun terlihat terbang bersama, menikmati pemandangan sekitar. Fei pun terlihat senang karena ia bisa kembali bersama dengan Lan Quan. Dan di sana ia memberitahu jika ia akan hidup bersama dengannya. Mereka berdua pun terbang jauh bersama. Dan saat mereka kembali, hujan pun turun. Lalu mereka berdua pun langsung bergegas untuk kembali ke rumah mereka. Dan sesampainya di rumah, mereka berdua pun hujan-hujanan bersama. Dengan cuaca yang syahdu dan api asmara yang menggebu-gebu di antara keduanya, mereka pun memutuskan untuk melepaskan rindu yang terbendung setelah sekian lama tak berjumpa. Di tempat lain terlihat Menteri Teng Bocang melaporkan kepada Muyong bahwa Wuba mengerahkan pasukannya meninggalkan kerajaan dan merencanakan mengepung kota. Esokan harinya, Muyong pun terlihat mendatangi tempat Lan Quan dan mencabut pedang milik Lan Quan. Lan Quan yang sedang bersama dengan Fei menyadari bahwa telah ada yang mencabut pedangnya. Kemudian Muyong dan Lan Quan pun bertemu di sebuah sungai. Muyong menantang Lan Quan untuk bertarung dengannya. Awalnya Lan Quan menolak, namun saat Muyong mengatakan jika ia tidak pantas untuk Fei Lan Quan pun bersedia untuk melayaninya. Pertarungan mereka berdua pun terjadi di sana. Dengan menggunakan senjata sebuah pedang, mereka berdua pun bertarung dengan sangat sengit. Setelah mereka berdua bertarung, Muyong pun berpesan kepada Lan Quan untuk melindungi Fei dan segera pergi sejauh mungkin karena kerajaan Yan sudah tidak aman lagi bagi mereka. Sementara itu terlihat istana Yan sudah dikepung dan dikuasai oleh Wuba. Wuba pun mengambil alih tahta kerajaan Yan. Muyong yang baru saja kembali ke istana merasa curiga karena situasi tidak terlihat seperti biasanya. Tiba-tiba ia dihadang oleh pasukan Wuba dan Wuba pun melemparkan kepala Menteri Tang Bocang yang membuat Muyong menjadi sangat marah. Dan di saat Muyong akan menyerang, beberapa pasukan mencegah Muyong dan para pemanah pun mulai menyerang mereka. Kemudian prajurit itu pun meminta Muyong untuk segera pergi dari sana dan mereka mengorbankan diri agar Muyong dapat kabur. Melihat hal itu, Muyong pun menjadi sangat bersedih dan ia pun pergi dari sana. Sementara itu, Lan Quan terlihat akan memberitahukan kepada Fei tentang siapa ia sebenarnya.
Dan Lan Quan juga menceritakan tentang apa yang dikatakan Muyong sebelumnya kepada Fei Er. Kemudian Fei Er pun menyadari bahwa kerajaan Yan sedang dalam keadaan terancam dan ia berniat untuk segera kembali ke istana Yan. Namun ternyata pasukan pembunuh bayaran Wuba telah berada di sana dan mereka langsung menyerang Fei Er dan Lan Quan. Pertarungan pun terjadi di sana. Fei Er dan Lan Quan bekerja sama untuk mengalahkan mereka semua. Meskipun musuh berjumlah cukup banyak, satu persatu dari mereka pun berhasil dilumpuhkan. Pertarungan masih terus berlangsung dan Lan Quan terlihat mampu mengalahkan musuhnya. Bersenjatakan sebuah panah, Fei Er menghadapi para musuh-musuhnya tersebut. Namun dikarenakan musuh cukup banyak, Fei Er pun sempat terpojok dan untungnya Lan Quan langsung datang menolongnya. Namun dikarenakan hal itu, Lan Quan pun terkena anak sumpit beracun. Setelah bertarung cukup lama, Lan Quan pun akhirnya berhasil mengalahkan semua musuhnya dan ia juga berhasil menyelamatkan Fei Er. Setelah itu, Lan Quan pun menyuruh Fei Er untuk segera kembali ke istana dan Lan Quan meyakinkan Fei Er bahwa ia akan baik-baik saja dan akan tetap menunggunya di sini. Kemudian Fei Er pun dengan terpaksa harus pergi meninggalkan Lan Quan yang tengah terluka. Di tempat lain, Muyong terlihat telah bertemu dengan sisa-sisa pasukannya. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Muyong pun memerintahkan agar mereka semua pergi karena ia tidak mau mereka semua ikut menjadi korban. Esokan harinya, Muyong pun seorang diri datang menemui Wuba dan pasukannya. Meskipun ia hanya seorang diri, Muyong tak gentar sedikit pun untuk menghadapi Wuba dan juga pasukannya. Beberapa prajurit pun mulai maju dan pertempuran pun terjadi di sana. Meskipun Muyong hanya seorang diri, ia masih mampu melumpuhkan satu persatu dari mereka. Melihat hal itu, Wuba pun mengerahkan seluruh pasukannya untuk menghadapi Muyong. Melihat Muyong yang sulit untuk dikalahkan, Wuba pun melepaskan anak panahnya yang berisi racun dan hal itu membuat Muyong mulai melemah. Meskipun demikian, Muyong tidak menyerah begitu saja dan ia masih terus menghadapi mereka semua. Melihat Muyong telah mendapatkan banyak luka, Erbau pun mencoba menantangnya. Namun hanya menggunakan beberapa langkah, Muyong dapat menghabisi Erbau. Meskipun dirinya telah mendapatkan banyak luka, Muyong tidak kehilangan semangat dan ia telah siap untuk menghadapi semua musuhnya. Para prajurit pun beramai-ramai menyerangnya. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, Muyong pun terus melakukan perlawanan. Kemudian terlihat Fei Er telah tiba di tempat itu. Lalu ia menghentikan pasukan Wuba yang menyerang Muyong. Wuba pun menceritakan kepada Fei Er bahwa ialah yang telah membunuh ayahnya. Mendengar hal itu, Fei Er pun menjadi sangat marah dan memutuskan untuk bertarung melawan Wuba. Pertarungan pun terjadi di antara mereka. Di awal pertarungan, Wuba terlihat lebih unggul dan mampu membuat Fei Er terjatuh. Namun pada saat Wuba akan membunuhnya, Fei Er mengambil sebuah tombak dan ia berhasil menghabisi Wuba. Dan akhirnya Fei Er pun mengalahkan Wuba dan langsung mengirimnya ke neraka. Namun Muyong juga harus gugur di sana karena luka dan racun yang ia terima. Setelah semuanya usai, Fei Er kembali ke tempat Lan Quan. Akan tetapi Lan Quan juga telah meninggal akibat terkena racun yang mematikan. Fei Er pun menjadi sangat bersedih karena orang yang ia cintai telah pergi selama-lamanya. Kemudian Fei Er menerbangkan jasad Lan Quan menggunakan balon udaranya, seperti impian Lan Quan yang ingin selalu terbang tinggi. Di akhir film, Fei Er memberikan penghormatan terakhir kepada Muyong dan memberinya gelar prajurit tertinggi. Dan Fei Er juga telah membuat perjanjian perdamaian dengan 10 kerajaan. Dan film pun selesai. Gimana menurut kalian? Seru banget kan ceritanya? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like, share, dan subscribe channel ini supaya kita lebih semangat lagi untuk terus upload video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!